Pada pertengahan abad ke-18, tepatnya antara tahun 1764 hingga 1767. Sebuah wilayah pedesaan di selatan Prancis bernama Zifudong, kini bagian dari Departement Luze dan Hutelua, diguncang oleh rangkaian serangan brutal dari seekor makhluk. Kemudian dikenal sebagai La Bête de Zifudong, The Beast of Zifudong. Peristiwa ini bermula pada musim panas Juni 1764. Seorang gadis penggembala berusia 14 tahun bernama Zhen Boule ditemukan tewas dengan luka-luka mengerikan akibat gigitan binatang buas. Tak lama setelah itu, serangan serupa kembali terjadi, menewaskan lebih banyak anak-anak dan perempuan yang sering menggembalakan ternak di ladang. Kesaksian para korban yang selamat menggambarkan, hewan tersebut mirip serigala, tetapi lebih besar dari biasanya. Bulu berwarna coklat kemerahan, dada lebar, kepala besar, rahang kuat, serta ekor panjang berbulu lebat. Hewan itu juga disebut bergerak cepat dan cerdas, seakan sengaja memburu manusia. Dalam beberapa bulan saja, teror menyebar luas. Laporan serangan datang hampir setiap minggu, dan korban terus berjatuhan. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak di desa-desa terpencil. Mungkin karena mereka lebih rentan dan sering berada di padang rumput sendirian. Kabar tentang makhluk ini segera menyebar ke seluruh Prancis. Bahkan hingga ke istana Raja Louis XV di Versailles. Ketakutan rakyat semakin menjadi-jadi. Dan daerah Zifudong dicap sebagai tempat yang dihantui binatang buas misterius. Pihak lokal dan tentara kerajaan berulang kali mencoba memburu binatang tersebut. Kapten Diamel, seorang perwira pasukan dragun, kavaleri ringan, memimpin pasukannya bersama ratusan pemburu desa. Mereka menembakkan peluru, memasang perangkap, dan menggunakan anjing pemburu. Namun, setiap kali dikira binatang itu terbunuh, serangan justru terus berlanjut. Pada September 1765, Raja Louis XV mengutus seorang pemburu resmi kerajaan bernama François Ontoan, seorang pof arquebusier, penembak resmi raja. Ia dan timnya berhasil membunuh seekor serigala raksasa di hutan. Hewan itu dipamerkan ke publik, diawetkan, dan dikirim ke istana sebagai bukti bahwa Beast sudah diatasi. François Ontoan bahkan mendapat penghargaan. Namun kenyataannya, hanya beberapa minggu setelah itu, serangan kembali terjadi dengan pola yang sama. Rakyat kembali panik, dan kredibilitas pihak kerajaan dipertanyakan. Akhirnya, pada tahun 1767, seorang bangsawan lokal bernama Jean Sestel, yang dikenal sebagai pemburu berpengalaman, diduga berhasil membunuh binatang terakhir yang dianggap sebagai The Beast. Legenda menyebutkan bahwa ia menggunakan peluru perak yang ditempa dari medali perak bergambar Maria, meskipun catatan resminya tidak sejelas itu. Setelah kematian binatang yang ditembak Sestel, laporan serangan pun berhenti. Rakyat Zifudong mulai tenang, dan kisah tentang binatang buas ini perlahan menjadi bagian dari sejarah dan legenda Prancis. Menurut laporan resmi gereja dan pemerintah, korban mencapai sekitar 80-100 orang tewas, dengan lebih dari 50 korban luka. Sebagian besar mengalami luka gigitan di kepala dan leher, yang memperkuat kesan bahwa hewan itu memang sengaja menyerang manusia, bukan hanya kebetulan. Hingga kini, identitas pasti The Beast of Zifudong masih menjadi misteri. Beberapa teori yang diajukan antara lain, serigala raksasa atau hibrida, serigala aneh, serigala silang dengan anjing besar. Hewan eksotis, seperti singa atau hiena, yang mungkin dibawa dari luar negeri dan terlepas. Beberapa serigala yang bertindak bersama, sehingga seolah-olah ada satu makhluk luar biasa. Teori konspiratif, bahwa ada manusia atau kelompok tertentu yang sengaja melepaskan atau melatih hewan untuk meneror. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang benar-benar pasti. Kisah The Beast of Zifudong adalah salah satu episode paling terkenal dalam sejarah Prancis abad ke-18. Ia menggabungkan fakta tragis, puluhan nyawa melayang, dengan unsur misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Peristiwa ini memperlihatkan ketakutan masyarakat pedesaan terhadap alam liar, keterbatasan ilmu pengetahuan waktu itu,
serta bagaimana sebuah tragedi bisa berkembang menjadi legenda yang diceritakan lintas generasi. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.